Oke, baik sampai sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairumus Pelalip, MPM 2040 30 2014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian digital atau pengantar rangkaian digital dan konsep sistem bilangan. Digital. Kata digital diturunkan dari cara komputer berbentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Teknik digital adalah sistem yang memproses nilai diskrit dalam representasi digital besaran tidak dinyatakan secara profesional, tetapi dinyatakan dalam simbol yang disebut digit. Contohnya seperti jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk angka, desimal, jam, dan menit, yaitu kadang-kadang detik. Selanjutnya, nilai jam itu berubah secara kontinu. Nilai jam berubah secara kontinu, tetapi jam digital tidak membaca secara kontinu, tetapi dalam rangka per menit atau per detik. Dengan kata lain, jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah diskrit. Bandingkan dengan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinu. Oke. Resepsi data. Perbedaan. Analog sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Kalau ini analog kan bisa dilihat itu ya, sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Digital. Kuantitas yang dilambangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas, tetapi dengan simbol yang dinamakan digit. Kuantitas digital mempunyai seperangkat nilai-nilai diskrit. Ini ya perbedaan antara analog dan digital ya. Kalau analog yaitu garisnya itu lurus-lurus ya, bergunung, tidak ada putus-putusnya. Kalau digital yaitu bentuknya berputus-putus. Adalah jaringan digital. Bisa dilihat bentuknya. Oke, selanjutnya kuantitas selanjutnya yaitu kuantitas digital dan analog. Bisa dilihat analognya yaitu dari ke 75 ke yaitu naik ya, langsung ke naik kembali yaitu time of day. Dan digitalnya tuh jadi beda ya. Gambaran analog antara dan digital. Kalau analog yaitu lurus ya, bentuknya seperti ini, dia akan naik turun, yaitu gasnya langsung. Berbeda dengan jaringan digital. Itu kalau digital kan dia kan bentuknya kan titik begini, jadi 1, 2, 3, 4 itu angkanya bisa terlihat ya dibandingkan dan analog.
Nilai samping melambangkan kuantitas dari kuantitas analog. Setiap nilai dilambangkan dengan sebuah titik yang dapat digitalkan. Sistem elektronik analog. Sistem elektronika analog. Kita bisa melihatnya itu pada gambar ini adalah original soundwaves. Oh, ini adalah mic dan ini adalah kayak gelombang signal ya, masuk ke jalur sini. Mikrofon, ini adalah mikrofon, ini gelombang signal dan masuk ke jaring audio signal, yaitu jadi ini menerima gelombang signal ke mikrofon, lalu jalan ke kayak sebuah tabung, yaitu ampli. Jadi masuknya agak berbeda ya. Ini pertama gelombang jadi kecil dari mikrofon, lalu keluar menjadi besar karena diberikan suaranya lebih besar, yaitu speaker. Beda kalau masuk kan, ini kan masuk ya di mikrofon, bedakan speaker. Mikrofon kan dia akan kecil, jadi dia akan memasuki, jadi gelombangnya kecil. Ketika ingin mengeluarkan, jadi gelombangnya agak besar, jadi gelombang speakernya besar ya. Bisa dilihat. Sebuah sistem untuk orang banyak, penggunaan amplifier suaranya akan dapat didengar oleh pendengar yang banyak serta berjauhan. Sebuah sistem untuk orang banyak, penggunaan amplifier suara akan dapat didengar oleh pendengar yang banyak serta berjauhan. Oke, inilah yang tadi sistem elektronika digital. Kalau bentuk digital, kalau ini kan tadi kan bentuk yaitu analog, yaitu menggunakan mikrofon. Kalau ini lagi menggunakan kaset. Dia menggunakan kaset lagi. Kalau kaset kan jadi suaranya agak datar kan, jadi dia begini kotaknya, dia kotak-kotak ini datanya, yaitu masuk ke digital analog, lalu dia gelombang lagi masuk ke amplifier. Ya diatur lagi di sini. Pertama kan sini kan berkotak-kotak, masuk ke sini, lalu diatur lagi sini, jadi keluarnya agak lalu keluar lewat speaker lagi. Itu compact disc player merupakan sebuah contoh sistem yang menggunakan kedua sistem digital dan analog. Compact disc jadi player merupakan sebuah contoh sistem yang menggunakan kedua sistem digital dan analog. Mudah dirancang, hanya suite. Informasi mudah disimpan, lebih teliti, mudah diprogram ulang, tahan error atau gangguan, dimensi komponennya makin kecil ya. Semakin orang cenderung mendigitalkan sistem-sistem elektronika. Ada tahapan ini adalah pemrosesan data digital to temperatur analog. Bisa dilihat sini measuring device. Ada ini adalah analog, pemrosesnya yaitu analog to digital, konversi ADC, lanjut ke digital, diproses lagi, lalu turun ke bawah yaitu analog to digital, jadi bergabung ya, converter DAC, yaitu controller, terus ke analog lagi, lanjut converter. Jadi prosesnya agak banyak ya. Itu binarinya 1, 0. Elektronikanya yaitu bisa lihat gambarnya ini, itu 0. Pemrosesan data digital yaitu on, off. Jadi dia hidupkan jadi gambar on. Kalau ini kan mati. Oke, selanjutnya misal bikin sistem kemampuan yang memiliki 2 atau 3 kunci. Kuncinya dipegang si A, B, dan C.
sistem keamanan akan terbuka ketika si A dan si B memasuki kunci ini on dan bernilai I. Kalau hanya si C saja yang memasukkan kunci, dia juga akan bernilai I. Sistem ini disederhanakan menjadi persamaan matematika Y. Fungsinya kemudian dibuat rangkaian sehingga bisa jadi sistem keamanan sederhana secara teori. Ini penjelasannya ya. Apa ini? Yaitu dua keadaan yang merepresentasikan data. Oke, selanjutnya hierarki, yaitu rangkaian digital. Bisa dilihat dalam gambaran adalah sistem, modul, gate. Ini adalah bentuk data ya. Sama lagi ini adalah defic-nya. Ada sebuah defic dan sebuah defic ada transistor. Dan circuit kemudian dihubungkan pakai rangkaian. Ada ground, ada power. Jadi gate itu gerbang logikanya, dan dari gelombang jadi modul. Modul ini jadi sistem. Dalam sistem bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacaan dan pengukuran. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari satu item fisik. Yaitu desimal atas basis 10 atau jenis sistem bilangan. Maaf ya. Itu jenis sistem bilangan. Desimal atas basis 10, desimal atau basis 10. Ingat. Desimal atau basis 10. Desimal atau basis 10 adalah suatu sistem bilangan yang sudah umum dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang sistemnya bilangan desimal memakai basis 10 dan juga memakai 10 macam simbol. Bilangan yakni 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Ini kalau ini adalah bilangan desimal. Kalau bilangan biner atau basis 2, yaitu penjelasannya itu biner atau basis 2 merupakan sistem bilangan yang terbagi dari dua simbol, yakni 0 dan juga dari 1. Bilangan biner atau basis 2 ini dikenalkan dan dipopulerkan oleh John von Neumann. Dan juga sistem bilangan modern itu dicetuskan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz. Jadi namanya agak
kan juga namanya, Gottfried Wilhelm Leibniz di abad ke-17 ya. Baik, selanjutnya yaitu oktal atau basis 8. Oktal atau basis 8 merupakan sistem bilangan komputer yang terbagi dari 8 simbol, yakni 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Dia semakin nol ya kalau dari oktal 8 merupakan. Ini oktal basis 8. Jadi kalau Pak banget ya. Jadi kalau misalnya ini basisnya 10, maka jumlah yang diterima akan menjadi 9. Kalau basis ini 2, jadi itu angka yang didapat diambilnya itu 0 dan 1. Bisa dipaham? Kalau basisnya 8, jadi angka yang diterima adalah 7. Yaitu mulainya dari 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Heksadesimal atau basis 16. Ini agak banyak ya. Heksadesimal atau basis 16, heksa yang artinya 6 dan desimal yang artinya 10 merupakan suatu sistem bilangan yang terbagi dari 16 simbol, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A yaitu 10B, dan terkurang adalah 11C, lalu 12D, 13E, 14, F15. Bisa dilihat angkanya. Ini dari 16, jadi angkanya sampai ke 15 ya. Dia akan beda lagi simbolnya, yaitu bentuknya A, B. Nah, dalam sebuah sistem bilangan mempunyai base redik. Maksimum angka atau simbol yang digunakan dalam sistem tersebut dalam sebuah sistem bilangan mempunyai base reading. Maksimum angka atau simbol yang digunakan dalam sistem tersebut absolute digit, jenis angka yang mempunyai nilai berbeda dalam sistem. Positional flex, nilai yang terkandung dalam suatu posisi. Selanjutnya itu rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada rangkaiannya. Kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Ada beberapa rangkaian logika kombinasionalnya yang akan dibahas adalah encoder, yaitu decoder, multiplexer, dan multiplexer dan multiplexer. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah encoder. Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder disusun dari gerbangan logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil. Tanggapannya adalah adanya 2 atau lebih variabel masukan. Hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar Boolean, tergantung dari kombinasi gerbang yang digunakan. Selanjutnya yaitu decoder. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang berkembalikan dengan encoder.
yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Sebuah decoder harus mempunyai perancangan M/2, yaitu M variabel M adalah kombinasi keluarannya dan N adalah jumlah bit. Masukkan suatu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluar. Selanjutnya, multiplexer. Multiplexer atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input masukan yang akan diteruskan ke bagian output keluaran. Jadi pemilihan input yang mana yang dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian kontrol kendali, yaitu select. Selanjutnya, multiplexer. Demultiplexer adalah komponen yang berfungsi kembalikan dari MUX pada demux. Jumlah masukannya hanya satu, tetapi bagian keluarannya banyak. Signal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output, yaitu channel, yang mana tergantung dari kendali pada bagian selectnya. Suatu rangkaian diklasifikasikan sebagai kombinasional jika memiliki sifat, yaitu keluarannya ditentukan hanya oleh masukan eksternal saja. Baik, cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.